Selamat pagi Smart People, rangkuman berita ekonomi dan bisnis hadir menjadi pelengkap referensi informasi Anda. Kita jelang Quarter News selengkapnya. Halo Smart People, Quarter News edisi Senin 5 Juli 2021 kembali hadir. Menemani aktivitas Anda tentunya dengan menghadirkan beragam informasi ekonomi dan bisnis. Bersama dengan analis serta praktisi keuangan terpercaya. Siaran ini akan kami tayangkan secara live di Instagram @firststate_futures_official. Bersama saya Winda Kertajanggi, inilah Quarter News selengkapnya. Di tengah gelombang serangan COVID-19 varian baru yang melanda banyak negara di dunia, ada berita positif dari Amerika Serikat, yaitu Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan pejabat tinggi pemerintahan Amerika Serikat memuji laporan data ekonomi Amerika. Joe Biden mengatakan ekonomi Amerika Serikat telah keluar dari krisis terburuk dalam 100 tahun. Ini tanda bahwa strategi ekonomi dan memerangi pandemi Gedung Putih telah berhasil. Departemen Tenaga Kerja melaporkan pada hari Jumat bahwa ada penambahan 850.000 pekerja pada bulan Juni. Ini di atas ekspektasi analis. Biden juga menyoroti lonjakan upah yang meningkat 0,3% secara keseluruhan pada Juni dari bulan sebelumnya dan naik 6,3% dari tahun sebelumnya. Ini merupakan sinyal yang menandakan pemulihan ekonomi Amerika Serikat mungkin semakin cepat. Di samping itu ada berita yang menjadi perhatian pelaku pasar, yaitu Gedung Putih mendesak lebih banyak negara untuk menandatangani Akta Perjanjian Pajak Perusahaan Global sebesar 15%. Amerika Serikat masih bekerja untuk membuat lebih banyak negara bergabung dengan perjanjian yang ditandatangani minggu ini oleh 130 negara yang mendukung pajak minimum perusahaan global setidaknya 15%. Kesepakatan itu akan membantu menciptakan momentum bagi Presiden Joe Biden untuk meningkatkan tarif pajak perusahaan di dalam negeri, juga membantu meningkatkan pendapatan yang dibutuhkan untuk berbagai investasi Amerika Serikat. Pejabat dari 139 negara yang ambil bagian dalam pembicaraan yang dipimpin oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan pada hari Kamis menyetujui perombakan luas aturan untuk perpajakan perusahaan internasional. Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz beserta Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengharapkan implementasi cepat dari kesepakatan pajak global. Mereka mengharapkan negara Uni Eropa, negara kelompok G20, untuk segera melakukan finalisasi masalah pada Oktober tahun ini sehingga kesepakatan pajak 15% untuk perusahaan multinasional bisa diimplementasikan pada tahun 2023. Untuk mengulas lebih detail mengenai hal tersebut, saat ini kita sudah tersambung dengan analis dari PT First State Futures, Ibu Jelsi Agnesia. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Ibu Jelsi, apa kabar? Halo Ibu Wenda, apa kabar? Saya baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Kabar saya baik. Kita langsung beralih ke pertanyaan pertama ya. Iya, baik, Bu. Di tengah gelombang serangan COVID-19 varian baru, ada berita positif dari Amerika Serikat perihal ekonominya yang sudah keluar dari krisis. Ini tentunya berita yang sangat mengembirakan, mengingat ekonomi Amerika Serikat selalu akan menjadi rujukan pelaku pasar dunia. Bagaimana menurut Bu Jelsi? Baik, terima kasih Ibu Wenda. Menyikapi perihal ekonomi Amerika saat ini tentunya sangat menarik untuk bisa kita kaji lebih dalam lagi, Ibu. Pasalnya, setelah mengalami penurunan 3,6% pada tahun 2020 lalu, nampaknya prediksi dari Bank Dunia terhadap ekonomi Amerika Serikat ini dispekulasikan akan naik sekitar 3,5% pada 2021 ini. Itu sudah mulai terlihat titik terangnya. Hasilnya akan positif, Bu. Mengapa kemudian ini dijadikan sebuah kabar yang menggembirakan di tengah gelombang serangan COVID-19 varian baru? Seperti yang Ibu katakan tadi sebelumnya, bahwa faktor yang menjadi rujukan pelaku pasar dunia adalah dengan melihat bagaimana perkembangan ekonomi Amerika Serikat itu sendiri. Dan saya sangat setuju akan hal itu, Ibu. Mengapa? Karena momentum seperti ini itu akan mempermudah pelaku untuk mengambil langkah kebijakannya akan bergerak kemana, arah selanjutnya. Begitu, Ibu. Baik, apakah gelombang COVID-19 varian baru ini akan mempengaruhi laju percepatan recovery ekonomi dunia, Bu? Oke,
Di sini sebenarnya sangat disayangkan ya Bu ya, sangat disayangkan sekali dengan adanya gelombang COVID-19 varian baru ini. Pasti akan kembali mempengaruhi dunia usaha seiring dengan pengetatan kembali mobilitas masyarakat Bu. Sebab pelaku usaha yang sebelumnya terdampak itu sudah mulai banyak yang pelan-pelan pulih, namun terancam kembali untuk mengulang kepahitan yang dirasakan sebelumnya. Kemudian dari 215 negara, termasuk Indonesia yang sekarang itu merasakan dampak pandemi, saat ini masih menghadapi masa yang sangat sulit, Bu. Terlebih lagi gelombang COVID-19 varian baru ini nampaknya akan menjadi ancaman bagi Amerika Serikat, mengingat kegagalan Amerika Serikat terhadap target vaksinasi yang tidak tercapai sebelumnya. Akan lebih menegaskan bahwa recovery ekonomi dunia nampaknya akan sedikit terhambat, Ibu. Iya, begitu Ibu Wenda. Baik, kebijakan tarif pajak 15% yang akan dikenakan pada perusahaan multinasional ini apakah bisa mempengaruhi harga saham dari perusahaan-perusahaan multinasional tersebut, Bu? Iya, pengaruh kebijakan tarif pajak 15% pada perusahaan multinasional itu sangat saya rasa tidak akan memberikan dampak pada harga sahamnya. Meski perkiraan pasar akan bergejolak dalam jangka pendek ya Bu ya, saya meyakini bahwa untuk diimplementasikan dalam jangka menengah hingga 2023 nanti prospek akan tetap menarik karena perubahan struktural dalam perekonomian itu relatif netral Bu. Bila Kementerian Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen pernah mengatakan bahwa komitmen yang signifikan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ini akan mengakhiri perlombaan, Bu. Kemudian penurunan pajak secara global akan mereformasi sistem pajak global agar sesuai dengan era digitalnya. Begitu, Ibu. Baik, berita selanjutnya kita menuju ke Wall Street. Indeks saham Amerika kembali rebound, indeks saham Dow Jones dan S&P 500 bahkan memecahkan rekor baru lagi. Nah, ini apakah yang menjadi katalisnya, Bu? Bagaimana forecast indeks harga saham Amerika ke depannya? Dan akan menuju ke level berapa? Baik, menguatnya saham-saham di bursa efek New York Wall Street di Amerika Serikat pada perdagangan pekan lalu itu karena investor memantau laporan ketenaga kerjaan Juni negara itu. Di samping itu Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan bahwa pengusaha Amerika Serikat menambahkan sekitar 850.000 pekerja pada Juni lalu, Bu. Nampaknya membuat investor melakukan penilaian pada pemulihan pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Kemudian penyebab lainnya mengapa Wall Street ditutup lebih tinggi adalah tidak ada lain karena dipotong oleh saham energi, Bu. Kemudian 9 dari 11 sektor utama indeks S&P berakhir di zona hijau dengan sektor teknologi naik 1,39%. Itu menjadi pemimpin kenaikan, Bu. Kemudian bila ini berkelanjutan hingga pekan nanti, forecast indeks saham Amerika masih berpotensi menguat hingga ke level 4.432, itu artinya masih mampu menguat 1,8% dari harga saat ini. Bila untuk Dow Jones sendiri, itu saya perkirakan akan mengikuti jejak dari S&P itu sendiri. Baik, lalu sektor apa yang paling dominan yang bisa mengerek laju kenaikan indeks Dow Jones maupun S&P 500, Bu Chelsea? Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan ya Bu ya sebelumnya, sektor yang bisa mengerek laju kenaikan indeks Dow Jones maupun S&P ini berada pada sektor teknologi yang saat ini naik sekitar 1,39%. Kemudian terlebih kapitalisasi pasar lebih dari 1 triliun dolar, dominan berada pada sektor teknologi, Bu. Jadi untuk jangka waktu yang lebih panjang, sektor teknologi akan masih menjadi kekuatan paling besar di beberapa periode ke depannya, Bu. Baik, lalu apa saham yang direkomendasikan bagi para investor dan pelaku pasar untuk minggu ini, Bu Chelsea? Begini, Bu. Bila kita berkaca pada histori yang sudah terjadi sebelumnya itu, saham yang saya rekomendasikan bagi para investor dan pelaku pasar saat ini itu adalah masih sama ya Bu ya pada pekan sebelumnya. Seperti Apple dan Microsoft.
itu mereka masih memiliki peluang besar untuk memberikan hasil yang baik bagi investor, di mana kedua saham ini itu sepanjang sejarahnya itu akan terus mencatatkan hal positif di setiap perjalanannya. Kemudian bila Apple memiliki ekosistem inovasi besar-besaran dan simpanan uang yang besar, maka Microsoft sebagai saham teknologi justru diuntungkan oleh meningkatnya permintaan akan konektivitas di lingkungan kerja. Begitu, Ibu. Baik, 6 minggu terakhir harga minyak mentah dunia terus rally. Harga minyak mentah dunia ini telah menyentuh level $75 per barrel dan merupakan level tertinggi sejak 3 tahun terakhir. Apakah tren bullish ini masih akan berlangsung lama, Bu? Iya, kondisi bullish pada minyak mentah saat ini itu masih akan berlangsung lama. Mengapa saya katakan demikian? Kendati tidak bergerak signifikan pada perdagangan sebelumnya, Bu. Para pedagang itu masih mengamati pertemuan penting dari negara-negara penghasil minyak utama. Kabar yang lebih menegaskan itu bahwa aliansi minyak melakukan pengurangan produksi itu yang dalam pada tahun lalu itu karena pandemi merusak permintaan bahan bakar global untuk memulihkan produksi, Bu. Dikarenakan sebagian besar dunia itu masih melakukan dan melanjutkan pemulihan ekonomi, dengan alasan inilah yang memperkuat minyak mentah tetap akan melanjutkan tren bullish untuk kedepannya, Bu. Begitu, Ibu. Harga minyak mentah dunia akan menuju ke level berapa, Bu? Dan apa yang menjadi katalisnya? Iya, harga minyak mentah masih berpeluang menuju 100 USD per barrel. Itu diakibatkan oleh kegagalan dalam meningkatnya produksinya saat ini serta tingkat mobilitas di sejumlah kawasan khususnya di Amerika Utara, Eropa itu dan Cina. Setelah dilakukannya pembukaan, ekonomi juga menjadi faktor penting untuk menyokong kenaikan komoditas satu ini, Bu. Begitu, Ibu. Baik. Sepekan terakhir, emas sebagai salah satu aset safe haven harganya stay di kisaran 1.770 hingga $1.790 per troy ounce. Bagaimana forecast harga emas untuk kedepannya, Bu Chelsea? Baik, Bu. Untuk logam mulia saat ini sendiri itu beberapa indikator memang masih mengisyaratkan emas akan menurun, Bu. Hal ini tuh berbanding lurus bersama dengan fundamental yang secara data ekonomi saat ini berada dalam zona yang baik, Bu. Kemudian bila pekan kemarin logam mulia itu ditutup pada hasil yang positif, itu akan menjadi stimulus kebimbangan pelaku pasar terhadap aset safe haven, Bu. Kendati itu demikian, dalam jangka yang lebih panjang, logam mulia masih berpeluang mengejar resisten sebelumnya, Bu. Dikarenakan itu semua, forecast harga emas sendiri masih akan dalam kebimbangan dan masih di bawah kendali The Fed. Adapun range kedepannya itu masih ada di level 1.750 sampai 1.800 per troy ounce-nya, Bu. Baik, lalu komoditas apa yang masih menarik untuk dipilih oleh investor dan pelaku pasar, Bu Chelsea? Baik, bila disuruh memilih untuk saat ini, perhatian saya itu untuk komoditas lebih tertuju pada minyak mentah, Bu. Selain didukung oleh pemulihan ekonomi dunia, pemasokan yang terbatas dan dipenuhi dengan permintaan itu nampaknya akan memberikan catatan yang positif untuk minyak mentah dunia ke depannya, Bu. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Bu Chelsea untuk analisanya minggu ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Iya, terima kasih Ibu Wenda. Demikian tadi perbincangan kami dengan analis dari PT First State Futures, Ibu Chelsea Agnesia. Dan jika Anda membutuhkan beragam informasi seputar dunia perdagangan berjangka dan komoditas, Anda bisa cek di www.firststate-futures.com. Selanjutnya kami berikan informasi kalender ekonomi yang akan hadir di minggu ini. Senin 5 Juli ada OPEC GMMC meeting. Untuk mata uang US dollar ada bank holiday. Lalu hari Selasa 6 Juli untuk mata uang Australian dollar ada RBA rate statement dan RBA government lower speaks. Lalu untuk mata uang US dollar ada ISM service PMI. Lalu Kamis 8 Juli untuk mata uang US dollar ada FOMC meeting minutes. Lalu mata uang Australian dollar ada RBA government lower speaks. Dan di hari Jumat 9 Juli untuk mata uang pound sterling ada BOE government daily speaks. Dan mata uang dolar Kanada ada employment change, unemployment rate, dan G20 meeting. Demikian tadi Quarter News untuk edisi kali ini. Jangan lewatkan Quarter News yang hadir setiap hari Senin hanya di live Instagram @firststate_futures official. Siaran ini akan kami tayangkan kembali di channel YouTube First State Futures.
Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan di air mengalir, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Akhir kata, saya Wenda Kertajanggi beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda.